Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Tersangka korupsi Bupati Mimika Eltinus Omaleng diterbangkan ke Jakarta. Pasca kenaikan harga BBM, warung makan di Merauke sepi pengunjung. 30 tahun hidup tanpa listrik, warga kampung Kali Bambu, Manokwari, minta perhatian pemerintah. Terduga kasus korupsi pembangunan gereja King Mi di Mil 32 Mimika, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kamis kemarin diterbangkan dari Bandara Sentani menuju ke Jakarta. Ia dikawal tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan Eltinus terbang menggunakan pesawat komersil dan dikawal Satuan Brimob. Rekan-rekan kami dari Satuan Brimob yang melakukan pengawalan terhadap keberangkatan tim KPK dan Bupati Mimika tadi berangkatkan sekira pukul 08.55 diterbangkan take off dari Bandara Internasional Jayapura menuju ke Soekarno-Hatta. Untuk lebih lanjut akan dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lainnya. Pasca situasi penangkapan di Mimika, yang paling kami tegaskan bahwa proses penegakan hukum Polda Papua sangat mendukung apa yang telah ditegaskan oleh Bapak Kapolda kemarin, bahwa kita semua harus menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ini kan lagi proses. Tentu nanti ada pemeriksaan dan upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dari KPK, terus kemudian ada proses sidang dan sebagainya. Tentu kita semua berharap untuk sama-sama menjaga situasi Kamtimas di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang sangat diagungkan oleh masyarakat di Mimika. Namun sisi lain ada dugaan-dugaan yang dilakukan oleh beliau terhadap proses perbuatan melawan hukum. Maka dari itu kepada kita semua untuk sama-sama menghargai proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh KPK. Jadi jangan ada hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat di Timika atau di beberapa daerah di wilayah Papua. Sementara pasca penangkapan Bupati, situasi di Mimika aman. Meski aman, aparat gabungan TNI Polri tetap disiagakan di beberapa lokasi, salah satunya di kantor DPRD Mimika. Anggota DPRD Mimika Saleh Al-Hamid meminta warga tidak terprovokasi karena masalah hukum kepala daerah sudah biasa dan tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kepala daerah itu tidak mengagetkan saya karena menteri dan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus pejabat negara ini kan ditangkap KPK. Menteri pun ditangkap. Polisi pun yang berbintang 3, bintang 2, bintang 3 ditangkap KPK. Apa yang ada spesifikasi apa? Yang daerah itu apa? Penangkapan terhadap Pak Eltinus Omaleng itu kan tersangkut dengan hampir semua orang tahu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap gereja Mil 32. Itu. Jadi termasuk beliau sendiri sudah melakukan upaya-upaya hukum. Di mana upaya hukum itu beliau pernah memperadilankan KPK, namun kan ditolak. Untuk itu KPK melakukan sebuah tindakan upaya paksa. Kita menganggap ini sebuah hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Tentunya saya sebagai salah satu teman dia prihatin, tetapi saya bukan orang yang bisa melepas dia dari jeratan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng di salah satu hotel di kota Jayapura pada Rabu 7 September terkait dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mil 32 Mimika yang menyebabkan kerugian negara hingga 250 miliar rupiah. Hendra dan Igo melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Kecelakaan terjadi di Jalan Nowari, Merauke, Kamis kemarin. Seorang pelajar yang berboncengan motor dengan temannya terprosok masuk ke kolong angkot. Saksi mengatakan sepeda motor yang dikemudikan korban melaju dengan kecepatan tinggi dan sulit dikendalikan korban. Kedua korban dan sopir angkot menderita luka-luka serius dan langsung dilarikan ke RSUD Merauke. Sepeda motor dengan taksi atau minibus, yang mana sepeda motor ini berboncengan melaju dari arah barat ke selatan, keluar lajur, masuk ke lajur taksi dan menabrak taksi. Akibat dari kejadian itu, kedua pengendara dilarikan ke rumah sakit dan kendaraan mengalami rusak parah, yaitu termasuk di taksi. Angkot dan sepeda motor korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dampak kenaikan harga BBM mulai dirasakan sejumlah pemilik usaha di Merauke, salah satunya pengusaha warung makan. Semenjak harga BBM naik, banyak warung makan di Merauke sepi pengunjung. Semisal warung makan di Jalan Para Komando ini. Pemilik rumah makan mengatakan jumlah pengunjung yang datang makan turun hingga 30%. Buyung, sang pemilik rumah makan, terpaksa menunda rencana menaikkan harga makanan mengingat sepinya pengunjung. Nah, untuk Anda sendiri di warung gimana, ada rencana untuk menaikkan harganya? Ada rencana untuk menaikkan, tapi belum sedikit lagi baru sekali naik. Saat ini masih menunggu dulu lah. Kira-kira kenaikannya berapa persen, Pak? Ya dari 30 ke 35 paling. Artinya sebungkusnya gitu ya? Ya. Nah sekarang harga BBM ini kan cukup tinggi. Nah kira-kira untuk keuntungannya sementara seperti apa? Ya agak menurun sih karena dia masih ragu-ragu dalam mau naik turunnya, masih ragu-ragu, banyak ragu-ragu, agak mulai pengelangan agak mulai menurun. Sejumlah harga kebutuhan pokok mulai naik akibat kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu. Kenaikan bahan pokok ini praktis juga menurunkan omset pemilik warung makan, sehingga selama beberapa waktu ke depan, sektor ini mengalami masa sulit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama 30 tahun, warga di Kampung Kali Bambu, Kelurahan Wosi, Manokwari, hidup miskin dan dalam kegelapan tanpa pasokan listrik. Kondisi ini sangat miris dan memprihatinkan karena kampung ini masih berada di Kabupaten Manokwari yang maju dan berkembang pesat. Kampung Kali Bambu ini juga terkesan terisolir karena jalan sepanjang 1 km ke wilayah ini terjal dan bergunung. Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan melintas apalagi saat hujan turun. Kepala Kampung Kali Bambu Darius Ahoren mengatakan, sejak kampung mereka dimekarkan, mereka tidur dalam gelap tanpa aliran listrik. Bahkan mereka membangun rumah tanpa bantuan pemerintah. 30 tahun yang ada di Manokwari, ya, dan terletak di Kampung Kali Bambu, ya, selama 30 tahun, ya, saya tidak merasakan apapun dari pemerintah, dan saya punya rumah kaki 1000. Masih tetap sebagai orang Arfak. Ya, tidak ada rumah tembok, tidak ada pembangunan apa-apa di Kali Bambu ini. Ya. Jadi maka pemerintah akan melihat. Ya. Mereka melihat opsus ini akan kemana, otonomi khusus ini akan kemana. Ya, untuk orang Papua. Ya, untuk orang yang rambut keriting tadi, kami punya rumah masih kaki 1000 ini. Ya. Kami masih tinggal seperti kegerapan seperti orang tua kami yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya. Tapi ini di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari yang di kota besar kami masih tidur di kegerapan, tidak ada pembangunan apa-apa di kampung ini. Iya, tidak ada pembangunan. Iya. Sampai 100% tidak ada. Kami punya seng yang bocor-bocor yang ada di sini semua masih ada ini.
Kita masih pakai papan yang ini, kita hampir sampah-sampah yang ada ini kita pakai saja. Warga di kampung ini berharap pemerintah membantu. Menurut mereka, otonomi khusus di Papua seharusnya memberikan kemakmuran bagi penduduk asli, bukan sebaliknya. Masyarakat ini, setelah saya masuk, saya memang nggak ada di sini dan saya sudah dengar Kampung Udopi. Jadi setahu saya Kampung Kalibambu. Setahu saya kampung ini sudah ada fasilitas, ya, ini jalan termasuk ke listrik sudah ada. Tapi setelah saya datang masuk ke kampung ini, saya lihat wah kayak begini mereka punya kehidupan. Nah kemudian saya lihat begini, saya teringat kembali ke daerah pegunungan sana, ke Pegap. Jadi saya ingat kampung ini sama seperti pegunungan Arfak atau Pegap sana tempo dulu. Nah padahal kampung ini dia sudah kurang lebih ada di sini sekitar 30-an tahun. 30-an tahun tapi sampai hari ini yang saya rasa terpukul, listrik saja mereka tidak punya. Terus bantuan sosial seperti perumahan apa-apa mereka tidak punya. Nah ini saya rasa terpanggil untuk saya lihat. Nah itu yang dari bagian yang mereka hidup di sini. Yang kedua, saya lihat mereka kalau mau keluar dari kampung ini, Kampung Kalibambu ini, itu kalau pada saat hujan mereka tidak akan masuk dengan kendaraan di sini. Kendaraan mereka taruh di Kampung Udopi, mereka jalan kaki sampai ke sini. Nah, hari ini kan kita bisa lihat dan wartawan semua lihat bahwa mereka mau ke pasar bawa punya hasil bumi, harus pikul jalan-jalan kurang lebih hampir sekitar 1 kilo lebih mereka jalan untuk bawa untuk sampai ke Kampung Udopi atau Ingramu untuk mereka dapat ojek untuk bisa bawa mereka punya jualan ini ke dalam kota, ke mereka bisa menjual. Kembali juga malam ya ojek cuma kasih turun mereka jalan kaki sepanjang 1 kilo lebih untuk masuk ke mereka punya kampung ini. Nah di sini yang pertama saya sesalkan, ya, artinya di masyarakat pribumi yang ada di tengah kota Manokwari ini. Nah kita mau lihat bahwa Kampung Udopi ini dia ada di jantung kota Manokwari. Nah ini kota Manokwari sudah berkembang keliling, tapi kehidupan Kampung Kalibambu ini seperti artinya tidak ada perhatian dari pemerintah sama sekali. Pemkab diminta segera melihat Kampung Kalibambu yang merupakan potret ketidakmerataan pembangunan yang masih terjadi di Papua Barat, khususnya Manokwari. Seharusnya dengan kebijakan pemekaran wilayah dan otonomi, warga di Kampung Kalibambu menikmati kemajuan dan kesejahteraan yang sama dan merata. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. TNI Angkatan Darat membantu ketersediaan air bersih bagi warga di Kumurkek, ibu kota Kabupaten Maibrat. Air bersih di Maibrat saat ini memang masih sulit, sehingga warga banyak memanfaatkan air dari sungai untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Pangdam 18 Kasuari Majen Gabriel Lemah mengatakan pihaknya akan terus membantu warga, khususnya dalam program 1000 titik air bersih di Papua Barat, yang dilaksanakan hingga ke wilayah kampung di seluruh Papua Barat. Itu semua unsur air yang ada di situ. Berarti air ini sumber kehidupan. Dengan demikian berarti air ini merupakan kebutuhan yang bersih. Saya tidak perlu berpanjang kata berkaitan dengan air ini. Intinya kita semua harus saling melihat, harus saling betul-betul seperti Pak Ketua MRP tadi mengatakan bahwa harus dekat, turun dan berada di dalam kehidupan masyarakat kita sendiri. Kita harus melihat hal-hal apa yang paling hakiki. Bukan berlebihan hebatnya seorang Pangdam, tidak. Tetapi kita dengan fungsi masing-masing saling melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang masih perlu kita jawab secara bersama. Sehingga hari ini air bersih ini merupakan kepedulian kita bersama, kebutuhan kita bersama, dan kita kerjakan secara bersama, kita wujudkan secara bersama, kelanjutan nanti kita jaga bersama, kita langgengkan untuk kehidupan generasi-generasi kita. Program air bersih 1000 titik hingga ke kampung-kampung diharapkan dapat membantu warga yang tinggal di wilayah yang sulit air bersih seperti Maibrat agar warga bisa hidup lebih sehat dan sanitasi terjamin. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat. Kalau bisa juga pusat juga dapat membantu kami. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng di halaman Hotel Swiss Bell, Kota Jayapura.
Penyidik KPK dibantu sejumlah personel Polda Papua langsung membawa Bupati ke Makobrimob Kota Raja. Eltinus Somaleng merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gereja Kingmi Mil 32 tahun anggaran 2015. Eltinus diduga menyalahgunakan dana APBD untuk pembangunan gereja Kingmi Mil 32 yang menelan biaya hingga 250 miliar rupiah. Sebuah mobil angkutan antar kabupaten mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans kilometer 45. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi yang mengantuk akibat jalan yang panjang, sepi, dan lurus. Pengemudi tidak menyadari kendaraan melaju kencang lalu oleng dan terguling sebanyak 2 kali hingga terperosok di pinggir jalan. Pengemudi Agung terjepit badan kendaraan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 1 penumpang mengalami luka-luka. Dampak kenaikan harga BBM, nelayan di Pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke lebih banyak berdiam diri di rumah. Mereka memilih menghemat bahan bakar solar sebab tangkapan ikan tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nelayan di wilayah ini berharap agar kenaikan harga BBM ini diikuti pula dengan kenaikan harga ikan, sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aliansi Organisasi Kemasyarakatan serta Pemuda Kota Jayapura menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena membebani rakyat. Pengunjuk rasa menilai langkah Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu lalu. Pemerintah menaikkan harga BBM karena anggaran subsidi BBM naik 3 kali lipat di tahun ini dan semakin membebani APBN. Ratusan sopir angkutan kota berunjuk rasa di sepanjang Jalan Brawijaya, Merauke. Mereka membiarkan kendaraan mereka berjejer di pinggir jalan sebagai ungkapan protes atas kenaikan harga BBM. Para sopir angkut ini tidak beroperasi karena biaya operasional tidak cukup. Akibatnya, banyak penumpang yang mengandalkan alat transportasi ini terlantar. Sejumlah mahasiswa di Jayapura berunjuk rasa menuntut keadilan atas kematian 4 warga Nduga yang dibunuh secara sadis oleh tentara dan warga sipil di Kabupaten Mimika. Mereka menuntut para pelaku pembunuhan diganjar hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Bupati Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan mutilasi terhadap 4 warganya. Namia meminta aparat bertindak tegas dan menyeret para pelaku ke meja hijau dan dihukum seberat-beratnya karena perbuatan mereka kejam dan sadis. Bupati Nduga menghimbau agar seluruh masyarakat Nduga di Timika maupun yang ada di Kabupaten Nduga tidak terprovokasi dengan kasus ini karena akan merugikan masyarakat Nduga sendiri. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga di Timika. Sebanyak 50 adegan diperagakan para pelaku di 6 tempat kejadian perkara. Seluruh tersangka yang berjumlah 9 orang, 6 diantaranya tentara memperagakan peran mereka masing-masing, mulai dari perencanaan,
pergantian mobil hingga adegan pembunuhan terhadap 4 korban disertai mutilasi. Selama sebulan terakhir, perairan selatan Papua terus dilanda cuaca buruk. Tinggi gelombang laut mencapai 2 hingga 3 meter. Akibatnya banyak perahu nelayan yang rusak berat, bahkan hancur dihantam ombak serta angin kencang. Di kampung nelayan di pesisir Lampu Satu Merauke tercatat ada 4 perahu nelayan yang rusak berat, bahkan salah satu perahu hancur tak berbentuk. Nelayan di kawasan ini berusaha menjaga perahu mereka karena merupakan mata pencaharian. Mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Oktober mendatang. Polisi Pamong Praja Merauke membongkar sejumlah lapak pedagang yang ada di Jalan Libra. Pembongkaran lapak itu karena lapak yang didirikan tak memiliki izin. Selain tidak punya izin, Pemkab juga melarang pedagang berjualan di kawasan Libra karena Libra adalah area bebas pedagang. Korem 173 Prajawira Braja Biak menerima belasan pucuk senjata api dan amunisi dari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. 14 pucuk senjata api organik dan rakitan beserta 15 butir peluru berbagai jenis diterima Komandan Korem 173 Prajawira Braja, Brigjen Taufan Gestoro di Aula Yuda Korem Biak. Saat ini diduga masih banyak senjata api ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Senjata dan amunisi tersebut sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan. Dan Rem mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama bahu-membahu membangun Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.